Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, dalam video singkat kali ini kita akan mempelajari salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu fikih. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu kita akan jelaskan sedikit tentang urgensi ataupun tentang pentingnya kita mempelajari dan menguasai ilmu fikih. Nah, dalam Islam ada 3 cabang ilmu yang menjadi ilmu dasar yang hukum mempelajari dan menguasainya adalah fardhu ain. Artinya wajib dipelajari oleh setiap individu yang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang kita beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah ilmu fikih. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam video singkat ini. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu tazkiyatun nufus. Ilmu bagaimana kita menjaga hati, membersihkan hati agar jangan sampai pahala dari ibadah yang kita kerjakan terhapus oleh penyakit hati yang kita miliki. Seperti riya misalnya. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa riya ini dapat menghapus pahala amal bagaikan api yang membakar daun kering. Maka anak-anak semuanya, ketiga cabang ilmu ini adalah 3 cabang ilmu fardhu ain yang wajib bagi kita untuk mempelajari dan menguasainya. Nah, baik, itu sekilas tentang urgensi ataupun pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Nah, baik anak-anak, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu fardhu ain, yaitu ilmu fikih. Dan kita masuk dalam subbab taharah, ya. Jadi yang akan kita pelajari dalam video ini adalah tentang taharah. Apa itu taharah? Taharah itu artinya adalah bersuci. Nah, baik. Nah, sebagaimana biasanya, ya, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita akan membacakan doa sebelum belajar, ya. Mengapa kita perlu membaca doa sebelum belajar? Karena kita harus tahu bahwa ilmu ini adalah milik Allah, yang memberikan kita mampu, yang memberikan kita bisa dalam belajar itu adalah Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam belajar dengan membaca doa. Baik, mari sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, doa ini adalah doa yang sangat baik kita baca. Sebagaimana kalian lihat di layar, arti daripada doa ini adalah wahai Rabb, wahai Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, ini ada doa yang kedua, doa sebelum belajar yang juga bagus sekali untuk kita baca. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Nah, jadi jangan pernah lupa, ya anak-anak semuanya, jangan pernah lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Karena ketika kita membaca doa, kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hukum-hukum yang berlaku dalam taharah, kita akan membahas terlebih dulu definisi daripada taharah. Nah, mengapa kita perlu membahas definisi terlebih dahulu? Karena ada satu kaidah dalam fikih, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Apa artinya? Memberikan hukum terhadap sesuatu merupakan cabang daripada mengetahui sesuatu tersebut. Nah,
Ini pengertian daripada kaidah ini. Nah, artinya sebelum kita memberikan hukum kepada sesuatu, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu. Sesuatu itu apa, baru kita bisa berikan hukum kepadanya. Nah, maka seperti itu kaidahnya. Kita harus tahu dulu definisi, kemudian baru kita berbicara hukum-hukum yang ada dalam taharah. Nah, baik, anak-anak, kita lanjut. Nah, taharah ada dua makna. Ada makna secara bahasa, ada makna secara istilah. Dan perlu kita ketahui dimanapun bahwa pengertian secara bahasa itu cakupannya lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian secara istilah. Nah, secara bahasa, taharah ini artinya adalah bersuci. Bersuci dari apa saja. Dan dengan model apa saja, atas nama menyucikan diri, atas nama bersuci, apakah itu kita sucikan tubuh kita cuci tangan misalnya dari kotoran, kemudian kita mandi, ya, ataupun kita mencuci piring misalnya, itu juga bisa dianggap bersuci secara bahasa. Tapi akan tetapi secara spesifik dalam istilah ilmu fikih secara khususnya, taharah adalah mengerjakan suatu perkara yang menyebabkan sahnya suatu ibadah. Nah, di sini contohnya adalah sholat. Nah, sholat ini adalah satu ibadah yang butuh kepada bersuci. Nah, apa nama bersuci yang kita lakukan sebelum sholat? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Bersuci yang kita lakukan sebelum sholat itu adalah berwudu. Nah, baik. Nah, di dalam kitab-kitab fikih, taharah adalah hal pertama yang dibahas. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Ada yang tahu, anak-anak semuanya? Ya, taharah adalah hal yang pertama dibahas dalam ilmu fikih. Ada yang tahu? Baik, kita akan lihat jawabannya bersama. Nah, jawabannya adalah karena taharah adalah fondasi bagi sebuah ibadah. Jadi kalau diibaratkan ibadah itu bagaikan sebuah bangunan, maka taharah ini adalah fondasinya. Sholat misalnya, sefokus apapun kita sholat, sekhusyuk apapun kita sholat, kalau wudhu kita salah, kalau wudhu kita tidak benar, maka sholat kita juga tidak sah. Nah, maka oleh karena demikian, para ulama fikih ketika mereka menulis kitab-kitab fikih, mereka mendahulukannya dengan pembahasan taharah ataupun bersuci, karena itu adalah fondasi. Baik, kita lanjut. Nah, taharah ataupun bersuci ada dua pembahagian. Yang pertama adalah bersuci dari najis. Nah, pembahasan tentang najis ini lebih lanjut lagi nanti akan kita bahas di video selanjutnya insyaallah. Karena najis ini ada pembahagiannya. Ada najis mukhaffafah ataupun najis ringan, kemudian ada najis mutawassithah, najis pertengahan, dan juga ada najis yang mughalladhah ataupun najis yang berat. Dan bagaimana cara mensucikannya? Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya mensucikan anggota tubuh yang terkena kotoran hewan misalnya. Nah, itu kita dianggap bersuci dari najis. Kemudian yang kedua bersuci dari hadas. Nah, tentang hadas ini terbagi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan berwudu seperti contoh yang tersebut di layar. Nah, ya. Jadi berwudu ini adalah bersuci dari hadas kecil. Adapun bersuci dari hadas besar itu adalah dengan mandi besar atau diistilahkan dengan mandi junub. Nah, begitu. Next. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ada 3 jenis alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama air. Dan ini kita sudah maklumi bersama, air. Kemudian yang kedua juga bisa kita gunakan batu. Ya, untuk bersuci bisa gunakan batu. Nanti dalam video berikutnya akan kita jelaskan lebih lanjut bagaimana maksud mensucikan diri dari batu. Dan yang ketiga adalah debu yang bercampur tanah. Kapan kita menggunakan debu yang bercampur tanah? Ketika kita tidak memiliki air untuk bersuci ataupun diistilahkan dengan tayammum. Nah, begitu. Selanjutnya, berbicara tentang air, ya, karena memang air adalah media utama ya yang kita gunakan untuk bersuci. Nah, berbicara tentang air ini terbagi kepada 3 macam. Ya, air ini terbagi kepada 3, yaitu yang pertama air suci lagi menyucikan. Nah, maksudnya air ini dirinya air dia adalah airnya suci. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk bersuci ataupun untuk berwudu. Nah, ini maksud lagi menyucikan. Yang kedua,
Ada model air yang dia suci tapi dia tidak menyucikan. Dan yang ketiga, air yang terkena najis, ya, air yang terkena najis atau diistilahkan dengan al-ma'ul mutanajjis, air mutanajjis, air yang sudah terkena najis. Nah, sekarang kita akan bahas ketiganya secara lebih mendetail. Nah, yang pertama tadi adalah air suci lagi menyucikan ataupun diistilahkan dengan air mutlak. Nah, yaitu segala air yang bersumber dari bumi dan turun dari langit. Ini disebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak itu ada 7 jenis, ya. Yang pertama adalah air sumur, kemudian yang kedua air sungai, yang ketiga air hujan, yang keempat air laut, yang kelima air mata air, yang keenam air embun, dan yang ketujuh air salju. Nah, ketujuh jenis air ini adalah air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Bisa kita minum, airnya suci, kemudian bisa juga untuk menyucikan. Artinya bisa kita gunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi besar ataupun mandi junub. Nah, seperti itu. Baik. Yang kedua adalah air yang suci tapi tidak menyucikan. Bagaimana maksudnya? Nah, maksudnya adalah diri air tersebut suci. Maksudnya bisa kita masak, bisa kita minum, ya. Nah, bisa kita pakai untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak menyucikan. Maksudnya tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, tidak bisa kita gunakan untuk wudhu, tidak bisa kita gunakan untuk mandi wajib. Nah, di antara contoh air suci tidak menyucikan adalah yang pertama adalah air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Nah, air musta'mal adalah air yang telah kita gunakan untuk mencuci anggota fardu ketika kita bersuci. Dan kadarnya kurang dari 2 qullah. 2 qullah ini kadarnya adalah 216 liter dalam satu pendapat, ya. Nah, jadi inilah air musta'mal, air yang sudah kita gunakan untuk berwudu misalnya, karena wudu bahagian daripada bersuci. Misalnya kita mencuci wajah ketika berwudu di dalam sebuah ember yang kecil yang airnya tidak sampai 216 liter, kemudian tetesan air dari wajah kita itu jatuh ke dalam ember yang tidak sampai 2 qullah tadi, maka air itu sudah musta'mal. Nah, artinya air itu tidak bisa lagi kita gunakan untuk mencuci anggota fardu wudu yang lain. Tidak bisa kita gunakan lagi untuk berwudu karena sudah musta'mal. Dia suci. Kita masak, kita minum, boleh, tapi nggak bisa kita gunakan lagi untuk berwudu. Nah, karena airnya sudah musta'mal. Yang pertama. Nah, yang kedua, air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan seperti air kelapa, air tebu, dan lain sebagainya. Ini juga suci, bisa kita minum, tapi nggak bisa kita pakai untuk bersuci, untuk berwudu nggak bisa dengan air kelapa. Yang ketiga, air yang tercampur benda suci lainnya yang merubah sifat air, seperti air gula, air teh, air sirup, dan lain sebagainya. Ya, karena gula ketika kita campurkan ke dalam air dan kita aduk, gula itu hilang, menyatu ke dalam air. Nah, maka air yang sudah tercampur dengan gula yang sudah kita aduk dan sudah menyatu dengan air itu juga suci tapi tidak menyucikan. Kita minum boleh tapi tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, yang ketiga, air yang terkena najis ataupun yang kita sebutkan tadi istilahnya adalah al-ma'ul mutanajjis, air yang telah terkena dengan najis. Nah, air yang terkena najis itu apa? Yaitu air yang kurang dari 216 liter yang telah terkena najis, yang telah jatuh najis ke dalamnya, walaupun sifat air tersebut belum berubah. Ya, ada satu tempat, satu ember kecil, di dalam itu ada air, di dalam ember itu ada air, tapi airnya nggak sampai 216 liter, kemudian tiba-tiba jatuhlah kotoran hewan ke situ. Walaupun tidak merubah sifat air, tidak merubah warna air, tidak merubah bau air tersebut, tidak merubah rasanya, maka air itu tetap disebut sebagai air yang mutanajjis. Tidak bisa kita gunakan untuk berwudu, tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua, atau airnya lebih daripada 216 liter, lebih daripada 2 qullah, akan tetapi sifatnya telah berubah karena benda najis tersebut. Airnya ada satu kolam, lebih daripada 216 liter. Akan tetapi dengan sebab jatuhnya sebuah najis, bangkai misalnya, sehingga merubah bau air tersebut, ataupun merubah warnanya, ataupun merubah rasanya, maka itu juga tidak boleh lagi kita gunakan untuk bersuci. Nah, itulah 3 jenis pembahagian air. Nah, baiklah anak-anak,
sekilas pembahasan tentang taharah dalam video singkat kali ini. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut lagi pembahasan tentang taharah dalam video berikutnya. Nah, maka sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Nah, doa ini adalah doa yang sangat bagus kita baca sudah belajar. Karena sebagaimana kalian lihat artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Nah, ini doa yang sangat baik kita baca. Setelah kita belajar, kita titipkan ilmu kita kepada Allah. Insya Allah kalau kita titip ilmu kepada Allah, insya Allah akan aman. Ya, kalau kita titipkan segalanya kepada Allah, insya Allah aman. Nah, baik anak-anak sekalian, demikianlah sekilas tadi tentang pembahasan taharah dalam video singkat kali ini. Insya Allah kita akan membahas tentang taharah lebih lanjut lagi dalam video berikutnya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini untuk teman-teman kalian semuanya, agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu sebagaimana yang kalian dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.